official gua. Sebelum gue masuk ke pembicaraan utama gue mau ceritain sedikit. Gue mau merekomendasikan buat kalian-kalian ini, para mama-mama, para mami-mami, para ibu-ibu muda, para mama-mama muda yang baru punya anak. Gue ada rekomendasi buat kalian yang pengen beli baju-baju bayi yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang colorful. Namanya Bella Bello Baby ya. Nanti orang bisa cek Instagramnya, di follow aja Instagramnya, ada di bawah, ada di link description bawah, ada di Shopee juga udah ada. Jadi harganya ya 50 sampai 80 ribu lah, cukup murah sih. Dan bahannya juga oke, which is karena anak gue juga pakai ya. Jangan lupa klik link description di bawah. Pas gue SMA kelas 3 ada acara sekolah lah gitu, acara bersama. Jadi semua kelas itu dikumpulin dan diajak ke suatu tempat untuk live in namanya. Jadi tujuannya acara ini supaya bisa merasakan kehidupan kehidupan penduduk desa kecil gitulah ya. Nah, jadi hidup di kampung lah, jadi ngerasain hidup di kampung gitu loh. Nah, waktu SMA itu gue sama teman-teman sekelas gue itu mengunjungi suatu daerah di suatu kampung, satu desa gitu di Salatiga. Nah, itu acaranya sekitar 3 hari 2 malam. Nah, di malam kedua itu, jadi gue ada acara untuk mengunjungi rumah-rumah penduduk, untuk ngobrol, untuk tanya jawab. Jadi untuk apa sih bapak atau ibu kesulitannya itu, apa sih yang bisa kita bantu gitu ya kan, ngobrol lah kan, bagaimana sih kehidupan mereka sehari-hari dan segala macamnya. Nah kan kalau di desa itu kan jalan dari satu rumah dan ke satu rumah yang lain kan lumayan jauh ya. Jadi ini cerita horor. bukan cerita motivasi, tapi bukan cerita peduli lindungi, tapi bukan apa, tapi ini ceritanya cerita horor. Jadi kita mulai acara ini dimulai, kita tuh benar-benar guru itu cuman ngawasin doang ya. Jadi kita itu benar-benar hidup dengan penduduk gitu. Kayak gue berdua hidup ke satu rumah, temen gue yang 2 lagi hidup di satu rumah yang lain, temen gue yang lagi tinggal di satu rumah yang lain gitulah. Nah, gue ini beregu ya, jadi masing-masing punya grupnya masing-masing, dan waktu itu gue berenam gitu loh, ada 7 grup, gue satu kelas itu 42 orang, gue berenam. Nah, jalan dari rumah ke rumah, satu rumah ke rumah yang lain, dari sekitar mulai acara itu jam 5 sampai kalau nggak salah jam 8 malam deh, karena jaraknya lumayan gitulah, dan ngobrolnya juga lumayan lama gitu ya kan. Kamu jalan satu rumah, lalu nanti ditutup pada makan malam di rumahnya bapak lurahnya atau bapak RT-nya gitu loh. Terakhir itu kepala desanya, rumah kepala desanya yang terakhir. Jalan. Nah, gua ini kan berenam, cowok 3 cewek 3 ya kan. Sekitar gua dari satu rumah ingin menuju ke rumah yang lain gitu ya, sekitar jam 6 kurang 10 kalau nggak salah, 5.50 gitu lah ya kan. Pada saat jalan gitu ya kan, ya biasalah ya kalau di desa itu kan pepohonan, bambu ya kan, lalu ada rumah yang terbengkalai gitu ya kan, ada rumah yang nggak ada orangnya, ada rumah yang nggak diurus gitu ya kan. Jalan jadi kayak ada turunan gitu sedikit. Nah, kayak ada rumah tusuk sate gitu ya, rumahnya tusuk sate. Kita tuh berenam itu ngelihat kayak ada sesosok bayangan gitu loh, bayangan orang dengan rambutnya yang panjang. Kita berenam kan, kita mesti ngelewatin kan begini, terus belok ke kanan gitu ya, karena di rumah tusuk sate ini ya, rumah terbengkalai ini, ada bayangan seorang wanita ya, karena rambutnya panjang. Kita asumsinya seorang wanita karena rambutnya panjang gitu ya kan. Wah, dan disertai dengan bunyi-bunyi bambu bergesekan, nyik gitu. Terus tiba-tiba ada angin kencang, pas banget kita sekitar 6 meter dari rumah itu tuh kayak ada bunyi bambu dan angin kencang, wush gitu ya kan. Dan anginnya tuh ada kali 10 detik
15 detik gitu ya angin kencangnya dari yang nggak ada angin loh ya. Wah gila, kita tuh jiper banget, kita tuh berendam tuh jiper banget, terus jalannya semakin lama semakin cepat gitu ya kan, semakin lama semakin cepat gitu. Ya itu tuh jalan, oh anjir, gue nanya, itu tadi lihat ini gak? Lihat, semuanya pada lihat ternyata, semuanya pada melihat ternyata sesosok bayangan itu ya kan. Ya udah, akhirnya kita jalan lah ke rumah yang lain, ya mulai nanya-nanya lah. Tadi kita melihat ini Pak, akhirnya sampai ke salah satu rumah, akhirnya sampai, tadi kita ngelihat ini Pak gitu. Itu apa Pak? Wah, enggak apa-apa kok, itu paling cuman imajinasi aja katanya gitu ya kan. Ya udah, kita nggak menggubris lah, kita menghiraukan lah. Ya udahlah, akhirnya kita move on. Lalu pada saat selesai ngobrol-ngobrolnya, terakhir lah berlanjut, terus kita ngobrol-ngobrol. Itu memang satu momen tadi itu yang ngelihat sosok bayangan dan disertai angin itu memang jadi membuat kita jiper akhirnya. Dan akhirnya kita move on ke rumah selanjutnya. Ya udah mulai gelap ya kan, sekitar jam 6 gitu. Akhirnya kita pakai senter. Jadi kita memang disuruh bawa senter yang di kepala atau senter yang di tangan gitu lah ya kan. Nah ada satu anak, nah ini kita belum sampai situ. Jadi kita itu mau ke rumah terakhir ya, rumah terakhir itu rumah kepala desanya, lalu kita melakukan perjalanan lah. Itu perjalanannya dia bilang sekitar 15 sampai 20 menit, lumayan jauh gitu ya kepala desanya, dan agak naik gitu ya, agak naik ke bukit gitu ya kan. Nah ada satu anak gua, ada satu anak di grup gua, dia itu memang bahasanya pecinta alam lah ya gitu loh ya begitulah gitu. Ya gue nggak tahu nih dia dia sok jagoan atau gimana. Akhirnya dia bilang, udah deh gue jalan duluan deh, gue bilang gitu, kalian lambat gitu ya, karena kita kan jalannya pelan-pelan, ada cewek soalnya, jadi kita jalannya pelan-pelan dan jalannya tuh berbatu, bukan jalan mulus kayak di aspal gitu, tapi jalannya berbatu gitu loh ya kan. Dan nggak kayak kadang-kadang jalannya tuh nggak rata gitu ya kan. Jalan menuju ke rumah kepala desanya, yang satu anak itu terpisah lah dari itu, dia jalan duluan gitu menuju ke rumah kepala desanya. Jalan, nggak lama, mungkin sekitar 5 menit kemudian, setelah anak itu pisah, setelah teman gue pisah itu, dia balik lagi. Itu si Ari ya, namanya Ari. Itu si Ari ya, dia jalan berbalik gitu. Dan kita tuh dari jauh tuh, karena kan dia kan naik gitu, jadi agak kelihatan bayangannya dengan backgroundnya tuh langit gitu, jadi langitnya agak terang tapi cuman kelihatan bayangan lah gitu ya kan. Itu kayaknya si Ari deh. Dia turun, dia tadi yang pas pergi itu dia lari, jalannya dia jalan balik ke arah kitanya tuh dia jalan pelan-pelan gitu loh ya kan. Jalan pelan-pelan terusnya akhirnya dia dengan kondisi tidak ada senter nyala ya gitu, tidak ada lampu yang menyala gitu ya kan. Kenapa lu gitu kan, mukanya pucet men. Pas kita samperin, mukanya pucet men. Mukanya pucet, terus dia jadi pendiam, padahal anaknya tuh bukan seseorang yang pendiam gitu loh. Seorangnya bawel lah gitu lah, banyak ngomong lah gitu lah ya kan. Terus dia tiba jadi pendiam gitu. Lu kenapa gitu, pucet kan, kita tanyain. Enggak apa-apa kata dia. Enggak apa-apa, gue cuma capek, dia bilang gitu. Tapi dia nggak ngos-ngosan gitu. Dia nggak ngos-ngosan. Nah akhirnya kita tanya lah, akhirnya sampai lah ke, ya udah kita akhirnya jalan bareng-bareng, balik lagi berenam. Kita akhirnya sampai ke rumah kepala desanya. Ya kita tanya, Pak, teman saya ada yang gini nih gitu loh, ada yang tiba-tiba murung gitu ya kan, dari yang happy gitu jadi murung. Kamu kenapa deh, ditanyain gitu. Akhirnya dia ngomong, aku tadi ngelihat harimau putih gitu, dia bilang. Harimau putih lewat di samping kiri saya, dia bilang gitu. Waduh, dalam hatiku, itu kan jalan yang tadi kita lewatin tadi gitu ya kan, harimau putih gitu ya kan. Terus ngapain harimaunya? Enggak sih, cuma lewat doang. Terus dia bilang, saya takut, dia bilang gitu, teman gue bilang gitu. Ya udah, akhirnya sama kepala desanya diceritain bahwa
di sini tuh setiap beberapa bulan sekali tuh harimau putih itu akan turun ke desa tersebut gitu lah ya kan. Konon katanya kalau harimau itu turun ke desa tersebut akan ada korban jiwa gitu ya. Wah, kan ngeri. Dari kita tuh yang bau moodnya bagus gitu, jadi moodnya tuh murung semua, jadi wah anjir ya kan. Habis itu sejak diceritain hal itu sama kepala desanya, kita tuh takut, bener takut ya kan. Emang harimau itu siapa pak? Gua iseng nanya gitu. Jadi harimau itu dulu cerita tentang desa Salatiga ya. Ada seseorang yang melakukan 3 kesalahan. Gua kagak tahu itu bener apa, tapi legendanya seperti itu. Akhirnya dia dihukum untuk di gunung gitu loh ya kan. Dan ternyata orang tersebut menjelma menjadi harimau putih gitu ya kan, yang siap berbalas dendam ke warga-warga desa tersebut. Wah, ceritanya begitu kan ngeri ya. Ya sampai akhirnya acara itu selesai, acara tadi yang berkunjung ke rumah masing-masing dan ditutup dengan makan malam di rumah kepala desanya. Akhirnya kita kembali ke rumah masing-masing gitu loh, ke tempat tinggal masing-masing. Nah, gue sama temen gue yang berdua ini kan tinggalnya berdua laki ya kan, itu jipermen, bener-bener tuh kayak wah bunyi dikit takut, bunyi dikit, akhirnya kita berdua kagak bisa tidur. Dan ternyata memang teman-teman gue yang lain yang satu grup sama gue itu pada nggak bisa tidur semua. Gara-gara cerita dari bapak kepala desa itu. Ya masih SMA men, masih di bawah 20 tahun, gila ya diceritain begitu kan semua orang ngeri ya. Ya akhirnya itu jadi cerita gitu lah ya kan, cerita seru gitu. Dan ternyata banyak sekali teman-teman yang lain di grup-grup lain gitu yang juga melihat sosok harimau putih tersebut ya kan. Ada yang ngeliatnya sendiri, ada yang ngeliatnya rame-rame gitu ya kan. Dan akhirnya bapak kepala desa itu ya cerita juga, menceritakan hal yang sama ke grup-grup yang lain gitu ya kan. Kebesokannya pada cerita, ya semalam juga gua ngeliat, karena kan handphone nggak boleh sama sekali, jadi masih ceritanya ya kebesokan harinya pada saat pulang menuju Jakarta gitu. Wah gila, itu bener-bener pengalaman ngeri itu. Official gua